aku, Adnan. Oh, aku Manis. Apakah Adnan ingat? Dia pernah janji kita akan bertemu di malam bulan purnama. Sepertinya omongan Wulan waktu itu memang benar. Bahwa Manis itu udah gak mungkin hidup lagi. Memang saya yang seharusnya melupakan Manis. Karena Manis gak mungkin bisa datang lagi. Bagus deh kalau kayak gini. Gue bisa terus ngambil hatinya Adnan sambil terus memantau dia. Gue harus mastiin cinta Adnan ke si Manis gak boleh tumbuh subur. Aduh, di mana sih sampian ini? Orang ditulungin sang kekasih, kok malah jarinya saya digigit. Sakit ini. Rasain lo. Lagian lo ngapain kok campur urusan gue, ha? Aduh, gue bosan liat lo. Pergi dari sini, pergi. Jangan lo kesini lagi. Lu ya, genderuwo buta hijau. Gue gak akan lupain perbuatan kalian berdua. Lu lihat nanti kalau gue lepas, gue kotor lu dua-duanya. Sekarang saatnya saya akan mengeluarkan alat saya yang paling ampuh untuk membereskan gigi dia. Ini yang akan membereskan gigi kekasihku. Aduh, Mak. Tang kecil amat. Yang gede aja somplak, apalagi yang kecil segitu. Kamu jangan menyepelekan alat yang kecil ini. Ini senjataku yang paling ampuh. Kau lihat saja bagaimana caranya aku akan membereskan dia. Ayo sayang, buka ganteng. Buka sedikit handsome. Apa? Kok susah ya buka mulut segitu besarnya saja. Bagaimana ini? Sudah dirayu-rayu dari Sabang sampai Merauke. Nggak mau buka juga. Saya ada Edi. Apa kok Edi? Saya ada Edi. Salah lagi. Saya ada ide. Caranya begini. Nah, kalau kayak gini kan enak. Jadi kamu bisa kemanapun yang kamu mau, ya kan? Tapi ingat ya sayang, kondisi kamu tuh belum stabil loh. Kamu tetap butuh orang di samping kamu buat nemenin kamu. Tapi ingat, orangnya yang masih hidup, jangan yang udah mati. Karena ya, orang udah mati juga emang bisa apa sih? Nggak bisa apa-apa kan? Adnan, aduh maaf banget ya, kamu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Terima kasih. Ya udah deh, aku benerin kursi rodanya dulu. Udah nggak. Aku bisa. Adnan, kamu tuh kenapa sih? Aku kan cuma niat bantuin kamu doang. Aku juga nggak berharap lebih kok. Gak apa-apa Wulan, aku bisa sendiri kok. Aku tahu kok kamu bersikap kayak gini karena apa? Karena kamu belum bisa ngelupain Manis kan? Sampai kapanpun aku juga akan bisa ngelupain dia, Wulan. Oke, aku ngerti. Tapi kamu harus tahu ya, cinta itu dua arah, Adnan. Bukan satu arah. Jadi kalau kamu terus mencintai Manis, emang kamu bisa dapat apa sih? Yang ada kamu bisa dapat sakit hati terus kan? Nangis terus kan? Sedih terus kan? Nggak ada gunanya tau nggak? Udahlah, nggak usah dibahas. Aku tahu kamu masih teringat dengan janji-janji kamu sama Manis kan untuk bertemu di jembatan. Silakan aja kamu temuin si Manis dan kita lihat apa yang akan terjadi di sana. Benar apa yang diomongin Wulan. Apa aku emang harus move on? Mimpi-mimpi itu cuma membuatku semakin sedih aja mengingat kepergian Manis. Tapi aku nggak bisa begitu aja ngelupain Manis. Cinta itulah anugerah. Cintaku padanya itu. No. Lihat Mona
Munaro itu pakai pesugihan tahu? Ya, pas itu doang. Bagusnya, abis itu hancur lagi. Hati-hati loh, dia sedang cari tumbal. Ibu ngomongin siapa sih? Kok nggak ajak-ajak? Atau jangan-jangan ibu ngomongin Munaro ya? Ya udah nggak apa-apa Bu, gosipin aja Bu, omongin Munaro. Semakin Munaro diomongin sama ibu-ibu ini, Munaro akan menjadi terkenal. Pasti berita-berita Munaro menjadi viral. Langsung semuanya melejit. Lagu Munaro langsung terkenal. Semua orang langsung mengerti siapa itu Munaro sesungguhnya. Omongin aja Bu, omongin, lanjutin. Ini aja, nanti salah satu dari kalian jadi tumbal. Mau nggak lu? Gue sih oke. Ngeri, Ai. Bu! Ibu! Lu katanya mau ngomongin Munaro! Ibu! Jelek. Kenapa lu cabutin semua? Janjinya cuma satu. Biar sempurna. Supaya tidak sakit-sakit lagi giginya sampian cintaku. Bagaimana? Enak kan? Lu ngomong aja lo. Nggak ngerasain sakit giginya lo. Sekarang semua sudah beres. Jadi hadiah buat aku apa? Pede amat sih lo. Maksudnya apa sih? Gue nggak ngerti nih. Ya, kita dinner seperti orang-orang itu biar keren. Atau kita jalan-jalan ke Jepang. Atau apa saja. Atau kita sayang-sayangan. Sebagai ungkapan terima kasihmu kepadaku. Yayang Oji. Beb, Yayang Oji, my love. Di mana dirimu, Yayang Oji? Tapi aku tahu kok cara paling cepat supaya kamu bisa move on. Kamu harus senyum. Senyum dong. Ayo dong, masa kalau sama aku kamu cemberut terus sih? Ayo dong, senyum. Kan kalau kamu senyum, kamu makin ganteng. Ih, senyumnya yang lebar, masa gitu doang? Udah ya, jangan sedih-sedih lagi, kan di sini ada aku. Jadi kamu harus banyak senyum. Nah. Manis, ternyata kamu di sini. Ada apa Manis? Pasti soal Adnan ya. Om Papi, sepertinya Adnan sudah lupa sama aku. Karena sekarang dia lebih dekat dengan Wulan. Manis, Papi tuh pengen nanya sama kamu. Apa kamu rela si Adnan tuh jadian sama si perempuan jahat itu? Sekarang, besok, nanti, lusa atau kapanpun, si Adnan tuh nggak akan pernah pantas dengan si Wulan. Jadi, kamu tuh harus bisa menjauhkan si Wulan dari si Adnan. Ini malam kan malam bulan purnama. Dalam dunia kita, setiap malam bulan purnama itu, kita bisa menjumpai orang-orang yang kita cintain. Nah, itu kesempatan kamu untuk komunikasi sama Adnan. Kain kafan ini yang akan melenyapkan Manis untuk selama-lamanya. Terus gimana caranya? Kain kafan ini nanti nutupin Manis tuh, dibekap Manisnya. Habis itu digulung, diikat, dibuang deh jauh-jauh. Hilang Manis. Terus kalau misalnya gagal gimana? Kamu nih ya, Tante udah semangat ngomong. Kamu bilang gagal. Perasaan Tante gagal baru sekali deh. Ya udah jawab aja kalau gagal gimana? Kenapa ngedoain jelek-jelek terus ya? Ih Tante, udah deh Tante, niat kita aja udah jelek. Mana kepikiran doa-doa yang jelek. Udahlah, to the point aja. Aku cuma nanya kalau gagal gimana lagi. Udah capek tau gak gagal-gagal terus sama rencana Tante. Tante juga capek dengerin kamu ngoceh terus. Bisa gak diem? Hah? Punya keponakan satu, ribet banget sih. Iya, apaan sih Tante? Aku cuma nanya gitu doang. Kok emang Tante doang apa yang darah tinggi? Aku juga darah tinggi gagal terus. Siapa yang bilang gagal? Kan kali ini enggak. Kamu harus percaya sama Tante. Iya. Ah, udahlah, males Tante. Biar Tante perginya sampai sekunti aja. Nggak bisa dong, aku harus ikut Tante. Kan aku mau dapetin apa? Makanya kamu diam aja dong. Ngikutin apa sih?
Kita berjanji ya, setiap malam bulan purnama, kita berjumpa di sini untuk menikmati indahnya bulan purnama. Iya sayang, aku janji. Manis. Aku jadi ingat omongan Wulan. Kalau cinta itu harus dari dua arah, saling melengkapi, agar nggak ada yang ngerasa disakitin. Tapi mau gimana pun juga ini kesempatan aku untuk bisa ketemu kamu lagi, Manis. Aku harus ketemu kamu di bulan purnama ini. Saatnya sekarang aku menemui Manis di jembatan. Manis, tunggu aku. Aku akan datang buat kamu. Aku yakin janji itu adalah janji nyata, bukan cuma mimpi. Kayaknya itu Adnan deh. Jangan-jangan Adnan menyamar jadi dokter lagi karena dia ingin menemui Manis di jembatan. Wulan lagi. Gak mungkin ya aku kabur. Pasti dia akan curiga. Di mana ya? Malam dok, mau nanya kalau ngurus BPJS di mana ya? Ngurus BPJS bukan di sini, tapi di kantor BPJS. Oh gitu. Permisi. Bentar pak, syarat-syaratnya apa aja ya pak? Oke, kalau gitu aku harus pura-pura gak ngenalin dia nih. Dok, halo, kok lama banget sih? Apaan aja syarat-syaratnya? Kartu keluarga, KTP, pokoknya semua itulah. Oh gitu deh, makasih ya pak ya. Selamat malam dok. Dokter udah ngecek kamar nomor 106 belum atas nama Adnan? Iya. Gimana dok, kondisinya baik-baik aja kan? Keadaannya sudah membaik. Kamu bisa langsung aja lihat kamarnya. Oh, bisa ketemu di kamar? Maaf, saya buru-buru. Permisi dulu. Iya. Dia kira gue bego apa? Gue tahu kok itu Adnan. Dan gue sengaja ngasih umpan supaya gue bisa dapat yang lebih besar. Supaya Manis nggak ada lagi di dunia ini. Ayo, diam. Diam kamu, diam. Diam. Ini apaan sih? Bawa anak-anak ke sini, jembah-jembah di pohon lagi. Pas lu mau bikin gak bener nih ya. Mbak, saya ingin kaya, Mbak. Saya sudah bosan hidup miskin. Ini Mbak, saya kasih anak perempuan saya satu-satunya untuk dijadikan tumbal, Mbak. Iya bener nih ibu, anaknya sendiri mau ditumbalin. Bener-bener zaman edan. Kerjain nih sekarang. Mau apa lo kemari, ha? Akhirnya Mbak datang juga, Mbak. Saya pengen kaya, pengen seperti orang-orang. Saya sudah bosan hidup miskin, Mbak. Dasar lu ya, hidup gak pernah bersyukur, gak pernah puas, serakah. Asal lu tahu ya, mereka yang di sosmed, yang pada sok kaya, itu semuanya ngutang, sama aja kayak lu, hidup susah. Mau lu seperti itu? Ya elah, Mbak, bukannya kasih kaya, malah kasih nasihat. Saya udah kebelet, Mbak. Nih, anak saya kasih, Mbak, buat tumbal. Ayo, Mbak. Diam kamu, diam. Kebangetan sih lo. Anak sendiri mau jadiin tumbal. Kenapa nggak lu aja yang jadiin tumbal? Mending lu pergi dari sini. Saya nggak mau balik. Sebelum saya jadi kaya, Mbak. Saya nggak mau. Saya mau kaya. Oh, lu belum lihat siapa gua sebenarnya. Jangan tinggalin aku. Bawa anak lo sana! Hei! Gak tahu diri! Malah ninggalin anaknya lagi.
enggak lantaran anak lo, udah gue uyang lo. Harusnya lo bersyukur. Punya anak soleha, baik hati. Ini anak harta yang gak tertanding dunia manapun. Iya Mbak, ampuni saya Mbak. Saya tidak akan mengulangi lagi Mbak. Sekarang lu pergi dari sini. Bawa anak lu pulang. Ingat ya, jangan pernah lagi gue lihat anak lu dijadiin tumbal. Awas lu, gue muncul depan lu. Bang! Iya Mbak. Udah pulang sana. Iya Mbak. Masih ada aja ya orang kayak macam kayak gitu. Ini kan zaman now.